Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa Rabu 25 Maret 2026 menyebut ada rencana efisiensi pada program makan bergizi gratis atau MBG, yakni mengurangi jumlah hari operasional dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Menurut dia, efisiensi satu hari ini dapat menghemat hingga 40 triliun rupiah. Lalu apakah langkah efisiensi ini sudah tepat? Di sisi lain ada pula potensi efisiensi yang bisa menghemat hingga 268 triliun rupiah per tahun. Apa itu? Kita bahas. Kan MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi kalau nggak salah kan. Sabtu diberhentiin kalau nggak salah. Dia kan biasa seminggu 6 hari. Dia akan bilang paling 5 hari. Nggak tahu dia ngomong apa belum, tapi dia ngomong seperti itu. Terus kapal. Jadi ada efisiensi juga di MBG. Jadi ada kan pengurangan cukup banyak tuh. Yang dia bilang aja 40 hitungan pertama kasar. Tapi bisa lebih. Tapi bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Purbaya menegaskan bahwa efisiensi ini merupakan usulan dari Badan Gizi Nasional atau BGN di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak akibat konflik geopolitik global. Pengumuman kebijakan tersebut menurut dia akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Seperti diketahui publik, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan program MBG dan menyatakan masih banyak sektor lain yang bisa dihemat tanpa menyentuh program tersebut. Alasannya, tingginya kasus TENKES atau stunting yang ia temui semasa kampanye. Karena itu, pembahasan soal efisiensi MBG perlu berpijak pada pernyataan tersebut. Dalam artikel Kompas.id berjudul MBG Dilindungi Pendidikan Dipertaruhkan, pada 25 Maret 2026 dijelaskan bahwa APBN 2026 menetapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk MBG dengan target 82,9 juta penerima. Angka ini setara dengan lebih dari 11% belanja negara. Besarnya anggaran tersebut terutama disebabkan cakupan program yang terlalu luas. Padahal jika tujuan utamanya adalah menekan stunting, program ini seharusnya difokuskan pada kelompok yang paling rentan. Adapun prevalensi stunting pada 2024 masih berada di angka 19,8%. Jika MBG difokuskan hanya pada 20%, kelompok paling rentan, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 67 triliun rupiah. Artinya, terdapat potensi penghematan hingga 268 triliun rupiah per tahun. Dana sebesar itu dapat dialihkan untuk memperkuat kualitas pendidikan, mulai dari pelatihan guru, perbaikan infrastruktur, hingga penyediaan akses internet tanpa memperburuk defisit anggaran. Memperbaiki desain MBG jelas merupakan bentuk efisiensi yang lebih nyata. Dengan program yang lebih tepat sasaran, pemerintah tidak hanya dapat menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan dampak kebijakan secara signifikan. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu? Apakah efisiensi cukup dilakukan dengan pengurangan satu hari operasional, atau justru perlu dibarengi dengan penajaman sasaran MBG bagi kelompok yang paling rentan terhadap stunting?